Hi everyone, nice to meet you. Our learning for today is about news item text. Happy learning! Before I explain what is news item text, it is necessary for you to see this following text, okay? Now, have you ever seen this text? Yep, and where do you usually find this text? That's right, it can be found on newspaper. Now, I'm sure, saya yakin setelah kamu melihat teks ini, sampel teks ini, kamu pasti ada gambaran kamu itu akan belajar tentang apa. Karena biasanya teks ini ditemukan di koran. Okay, now let's go to the learning purposes. There are three our learning purposes. The first one is at the end of the lesson you are able to, di akhir pembelajaran nanti kamu bisa membedakan fungsi sosialnya, struktur teksnya, dan unsur kebahasaan beberapa teks news item, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait berita sederhana baik dari koran atau dari radio atau dari TV. And then the second learning purposes is you are able to, kamu mampu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosialnya baik secara lisan maupun secara tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait berita sederhana dari koran atau radio or TV. And the last one is, setelah kamu mempelajari tentang news item teks ini, kamu diharapkan mampu membuat news item teksnya lalu mempraktekannya secara lisan alias kamu presentasi di depan teman-teman kamu. Okay? Do you get it? Now here we go to the definition. Okay, what is news item text? Apa itu news item text? News item text itu adalah teks yang berisi memberitakan peristiwa atau kejadian yang dipandang layak diketahui publik dan bermuatan berita. Jadi intinya news item text itu adalah teks berita yang bisa dipublikasikan agar orang-orang halayak ramai itu mengetahui informasi atau peristiwa yang sedang terjadi. Okay, and then the social function of this text is, atau tujuannya itu adalah agar publik itu tahu akan suatu peristiwa penting. Yang namanya berita berarti kan yang diberitakan sebuah peristiwa yang penting. Jadi publik itu tahu bahwa saat ini itu sedang terjadi apa, seperti itu. Okay? And this is the slide of generic structure. Well, what is generic structure? Generic structure itu adalah unsur pembangun teks. Dimana jika kamu ingin membuat sebuah teks news item itu kamu wajib mengandung ketiga unsur ini, wajib ya. Wajib itu berarti harus ada. Nah, the first one is newsworthy event, atau di sini bahasa Indonesianya itu adalah kejadian inti. Jadi kejadian intinya apa itu disebutkan di awal. And then the second generic structure is about background events, atau di sini itu latar belakang atau pemicu kejadiannya. Nah, di sini biasanya itu yang dibicarakan itu orang yang terlibat itu siapa, tempat kejadiannya di mana, dan lain sebagainya ya. Entah itu waktunya kapan, juga ini masuk ke background event. And the last is sources. Apa itu sources? Sources itu adalah komentar, saksi kejadian atau pendapat para ahli terhadap berita yang ditayangkan atau terhadap berita yang ditulis di koran. Well, those are all about generic structures. Now we go to unsur kebahasaan, or in English we call it language features. There are three here. Ada 3 unsur kebahasaan di sini. The first one
is headline. Headline itu apa? Headline itu adalah informasi singkat tentang peristiwa. Jadi diinformasikan secara singkat tentang peristiwa. Nah, and then action verbs. Seperti yang kalian tahu, verbs ini itu adalah kata kerja. Jadi yang namanya action verb itu adalah kata kerja yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan. Contohnya biasanya action verb ini karena ini news item, itu kan berarti menceritakan yang sudah terjadi. Makanya di sini kita menggunakan simple past tense or verb to or simple past participle. Atau verb 2 yang sudah kalian pelajari di materi tentang past event sebelumnya. For example, action verb itu misalkan killed, signed, and then walked, dan lain sebagainya. The last one about unsur kebahasaan itu adalah saying verbs. Verbs itu adalah kata kerja. Karena kita di sini berbicara tentang news item atau tentang teks berita di mana peristiwanya sudah terjadi di masa lampau dan berakhir di masa lampau, maka verbs-nya ini sama-sama menggunakan verb 2. Nah, di sini apa itu saying verb? Saying verb itu adalah kata kerja pelaporan. For example, yang diucapkan ya. Yang diucapkan, for example, said, and then witnessed, and then told, and etc. dan lain sebagainya. Ya, saying verbs itu tadi apa? Misalkan said. Said itu, ejanya itu A-I-D, said, witnessed, told, and etc. Here the example of news item text. Okay, this is the hot news for several days ago about Didi Petet. Ya, Didi Petet, aktor Didi Petet dies age 58, meninggal di usia 58 tahun. Okay, you can see it, you can read it. I will give you some minutes to read it, and then on the next slide we will get the generic structures of this news item text. Karena ini berupa news item dalam bentuk tertulis, jadi nanti ada pembedah struktur teksnya itu seperti apa secara tertulis. Nah, untuk yang tidak tertulis atau secara lisan itu biasanya ada di berita-berita televisi atau radio. Nanti akan saya contohkan contoh berita dalam bahasa Inggris secara lisan itu seperti apa. Nanti news reading. Well, here we go to the generic structures of that example news item. The first one, newsworthy event. Newsworthy event. Apa itu tadi? Newsworthy event itu adalah kejadian inti. Nah, di sini dijelaskan tadi yang teks yang ini, kejadian inti itu ada di paragraf pertama ini. Ya, di paragraf pertama. Apa itu kalimatnya? Kalimatnya itu aktor Didi Widiatmoko yang dikenal sebagai Didi Petet meninggal di usia 58 tahun di tempat peristirahatannya di Sasak Tinggi, Ciputat, Tangerang Selatan di Jumat pagi. Nah, ini newsworthy event. Di sini diterangkan apa sih kejadian inti. Kejadian intinya itu bahwa Didi Petet itu meninggal di usia sekian, terus pada Jumat pagi di tempat tinggalnya. And then the second generic structure is about this background events. Apa itu background event? Yaitu latar belakang atau pemicu kejadian. Di sini disebutkan bahwa si Didi Petet ini collapse itu berarti tidak sadar diri alias pingsan
itu ketika dia menghadiri sebuah pameran di Milan, Italia baru-baru ini. Nah, ini ada apa ya tadi, latar belakang atau pemicu kejadiannya kenapa Didi Petet ini meninggal. Tadinya dia itu menghadiri di sebuah pameran di Milan, Italia baru-baru ini, lalu kemudian mendadak dia itu kolaps itu berarti ngedrop dan tidak sadarkan diri. And sources, apa itu tadi sources? Sources itu adalah komentar saksi kejadian. Di sini ada saksi kejadiannya. Siapa? She said. Nah, di sini ada kata she. She itu siapa? Mutia Kausar. Ya, Mutia Kausar itu adalah kerabatnya Didi Petet. Kerabat itu berarti keluarga terdekatnya Didi Petet. Di sini dia menyebutkan bahwa si almarhum Didi Petet ini baru saja tiba di rumah tanggal 10 Mei setelah menghadiri pameran. In that city, di kota itu, dia itu tidak ngedrop dan tidak kehilangan kesadaran ini artinya kesadaran, dan kembali dibawa ke tanah air, dibawa ke rumahnya itu menggunakan kursi roda, kata saksinya, kata si Mutia Kausar di sourcesnya. Nah, di sini diceritakan kronologinya di sini itu bagaimana. Bahwa Mutia mengatakan tidak ada penyakit yang terdeteksi, maksudnya Didi Petet itu meninggal secara mendadak, tidak ada aba-aba, tidak ada penyakit yang menyertai sebelumnya itu. Didi Petet itu tidak mempunyai penyakit yang membahayakan nyawanya, katanya sources. Nah, dari contoh ini, do you understand? Kamu sudah paham belum tentang generic structure atau unsur pembangun teksnya? Ada 3 ya, ini yang wajib ada di dalam sebuah text news item. This is the slide of our learning purpose. Jadi nanti setelah kalian lihat video part 2 text news item ini, diharapkan kalian mampu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial text news item baik lisan maupun tulis yang dapat dari koran, TV maupun radio. Untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti akan saya berikan 2 sampel text news item di slide berikutnya. Kalian cari maknanya secara kontekstual, kemudian jawablah pertanyaan berdasarkan teks yang kalian dapat. Oke? This is the first sample of news item text. Teks ini khusus untuk kalian yang mempunyai nomor absen ganjil. Jangan lupa kalian cari maknanya, kemudian pahami. Happy reading! And this is the second sample of news item text, khusus untuk kalian dengan nomor absen benar. Jangan lupa cari maknanya, kemudian pahami baik-baik ya. Happy reading! Well, setelah kalian mencari makna dan memahami teks yang kalian dapatkan sesuai dengan nomor absen kalian, jangan lupa jawablah pertanyaan yang sudah Ibu sediakan di Google Form. Happy working all! So, what is our goal for today's material? Setelah kamu melihat video ini, diharapkan nanti kamu mampu membuat news item text secara tulis. Well, ini adalah slide dimana sih how to write news item text. Gimana sih cara menulis news item text. Ini stepnya ya, langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama itu kamu menentukan hot news atau berita yang paling terkini, terupdate dulu. Langkah kedua yaitu kamu menyusun generic structures of news item text. Oke, di pertemuan sebelumnya sudah saya terangkan 3 generic structures of news item text. Did you remember it?
Setelah menyusun generic structures-nya, maka langkah yang terakhir yaitu kalian tulis naskah berita dengan memperhatikan generic structures yang kalian susun sebelumnya. Do you understand? And this is the slide how we can apply our steps in writing news item text. The first step is menentukan peristiwa terupdate. Di sini saya mencontohkan earthquake in Canada. Then the second step is kalian menyusun generic structures of news item text. There are 3 here. Newsworthy event, background event, and sources. Nah, langkah terakhir yaitu kalian tulis beritanya. Oke? Well, setelah kalian menerapkan 3 langkah tersebut, jadilah teks beritanya seperti ini. Di paragraf pertama itu berisi 2 generic structures, yaitu newsworthy event and background event. Newsworthy event itu berisi tentang peristiwanya apa, lalu background event itu siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Next, paragraf 2. Di paragraf 2 ini itu berisi tentang sources atau generic structure ketiga dari teks news item. Nah, di sini itu berisi tentang pendapat para ahli, pejabat yang berwenang, lalu para saksi mata. Okay, do you understand? Okay, it's time to you to write your news item text. Ingat ya, terapkan 3 langkah how to write news item text tersebut. Happy writing! Okay, this is our goal for today, yaitu setelah kamu melihat video pembelajaran ini, diharapkan kamu mampu membawakan teks news item secara lisan dengan memperhatikan pengucapannya. Jadi di sini nanti kamu perform ya. Pay attention to the news video on the following slide. Kamu perhatikan baik-baik contoh video news di slide berikutnya. Nah, ini nanti akan kamu jadikan contoh untuk perform. The Prime Minister has outlined measures to start a very gradual easing of the lockdown in England, while warning of the danger of a second surge of the pandemic. In a televised address this evening, Boris Johnson said it was the right time to update the government's message in England from stay at home to stay alert. But the new message lacks clarity, according to Labour, and the stay at home message is not being replaced in Scotland, Wales or in Northern Ireland. Now, the Prime Minister's conditional plan, as he called it, urges anyone who can't work from home to return to work from tomorrow, but to avoid public transport if possible. From Wednesday, people will be encouraged to exercise as much as they want, but playing sports can only be done with members of the same household. From June, schools in England could see a partial reopening starting at primary level in reception and years 1 and 6. There are no plans for a full return of secondary schools before September, but pupils facing exams next year might get some time with their teachers before the summer. From July, at the earliest, parts of the hospitality industry and other public places might be reopened, and there could be some kind of quarantine for air travellers arriving in the UK, but we have no detail on that yet. The Prime Minister spoke on the day that the latest official figures showed 31,855 deaths from coronavirus in the UK. That's an increase of 269 from yesterday. Well, our first report is from our political editor, Laura Kunsberg. Setelah kamu melihat video news di slide sebelumnya, I hope you can imagine, kamu bisa membayangkan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu membacakan teks berita kamu di depan kelas. Okay, do you get it? Well, it's time for you to perform your news in front of the classroom. Di pertemuan sebelumnya, kamu telah membuat teks berita tulis. Nah, teks berita tulis yang sudah kamu buat itu, kamu performkan di depan kelas seperti video news yang telah kamu lihat. Okay? This is the last slide. If you have a question, if you don't understand about the material, please ask me. Thank you and do your best.